Transportasi Jakarta di masa transisi. Itulah topik dialog kita di pagi hari ini. DKI Jakarta menetapkan masa transisi pada bulan Juni 2020, seiring berlanjutnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sementara jam operasional moda transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT kembali normal dengan sejumlah catatan. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat transportasi UI dari UI maksud kami, Ibu Ellen Tangkudung. Selamat pagi, Bu Ellen. Selamat pagi, Bu Ellen. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, Bu. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami, berinteraksi melalui sambungan telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Bu Ellen, ini sebetulnya timbul beberapa pertanyaan karena rasa khawatir di masa pandemi COVID-19 ini, Bu Ellen. Ini kalau kita melihat kemarin ada pernyataan dari Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bilang bahwa Jakarta memang melanjutkan PSBB, tapi ada beberapa pelonggaran-pelonggaran terutama di sektor transportasi. Ini bukankah ini akan menimbulkan satu resiko yang tinggi? Kalau Bu Ellen melihatnya gimana? Ya, jadi pandemi COVID ini memang selalu saya katakan bahwa itu panglimanya adalah kesehatan ya. Jadi harus di sisi kesehatan yang kita lihat. Nah, transportasi itu adalah kegiatan turunan dari suatu aktivitas. Jadi kalau aktivitasnya itu dibuka, kegiatan dibuka, maka transportasi itu harus disediakan. Ya, itu pasti harus seperti itu. Kalau tidak, maka aktivitas itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di DKI ini dibuka dengan beberapa persyaratan, itu menurut saya harus selalu dievaluasi setiap hari. Karena catatannya kan harus 50% dari kapasitas saja yang boleh digunakan. Nah, dengan 50% yang boleh digunakan itu kan terkait juga dengan stasiun, dengan terminal, ya bukan saja sarana dari kereta, LRT, MRT maupun bus misalnya. Tapi juga ada di stasiun, di terminal yang harus disiapkan supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, ini yang menurut saya harus kerja keras Pemda DKI agar kerumunan itu tidak terjadi. Antrian itu tetap harus dalam jarak 1 meter itu, dan tentu saja protokol kesehatan lainnya seperti menggunakan masker. Seperti itu. Bu Ellen, ini satu hal yang menarik sebetulnya kalau saya melihat di masa pandemi COVID-19 ini kan ada mungkin rasa takut, rasa khawatir, bahkan mungkin agak sedikit paranoid gitu ya, bahwa kalau mereka menggunakan transportasi publik, ini ada resiko yang cukup tinggi di masa pandemi ini. Pada akhirnya mungkin nggak mereka itu justru menghindari transportasi umum, sehingga jalan di Jakarta itu justru akan jauh lebih macet nantinya. Ya, jadi maksudnya mungkinkah mereka akan menggunakan transportasi pribadi justru ya, bukan yang umum. Karena umum itu transportasi umum juga kan dibatasi hanya 50%. Ya, karena 50% dan takut terjadi kerumunan, takut terjadi penularan, dan kita tahu sekarang bahwa dari sisi kesehatan ada yang orang tanpa gejala. Jadi membuat paranoid karena kita melihat setiap orang adalah kemungkinan tanpa gejala gitu ya. Nah, itu yang memungkinkan orang memilih transportasi pribadi, dan itu tidak bisa dihindarkan karena dari awal saya katakan bahwa ini adalah soal faktor kesehatan, dan ketika faktor kesehatan maka itu langsung menyangkut dirinya sendiri. Jadi ada dua sifat manusia ternyata dari kita lihat sehari-hari yang terjadi selama PSBB ini. Satu memang paranoid, tapi ada lagi yang cuek. Karena kita masih lihat banyak kerumunan, banyak orang yang tidak memasalahkan misalnya di pasar-pasar ya. Nah, dengan adanya ketakutan atau paranoid, memang sangat memungkinkan mereka akan menggunakan kendaraan pribadi. Dan kendaraan pribadi itu bisa kendaraan pribadi memang milik sendiri, atau sewa, atau taksi, atau
apapun yang pokoknya jangan sampai menggunakan kendaraan umum. Dan kalau dilihat dari sisi itu bisa saja memang terjadi kemacetan di jalan. Oke, kalau menurut Bu Ellen sendiri kemungkinan itu sangat tinggi atau sebetulnya ini kekhawatiran yang berlebihan bahwa akan ada kemacetan yang mungkin lebih macet dibandingkan sebelum pandemi? Kalau kita lihat selama PSBB saja, ketika sudah mulai agak dibuka, itu sebenarnya jalan-jalan sudah mulai terasa padatnya, belum macet ya. Nah, kalau di berikutnya, maka mungkin saja kalau saya katakan bahwa akan lebih macet dari sebelum pandemi, belum tentu. Ya, karena alternatif bekerja saat ini itu masih ada alternatif lain, yaitu bekerja dari rumah. Ya, work from home itu menjadi pilihan dan ternyata beberapa kantor sudah melihat bahwa WFH ini ternyata cukup efektif untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk misalnya untuk rapat tidak usah diundang semua harus datang ke tempat suatu kantor, bisa dengan video conference misalnya, itu menjadi alternatif sehingga diharapkan itu juga bisa mengurangi kendaraan di jalan ya. Tetapi belum terbukti. Jadi kita harus lihat lagi nanti ke depannya bagaimana gitu ya. Karena informasi atau data bahwa sebagian kantor itu sudah melakukan work from home mungkin akan seterusnya itu kita belum ada gitu. Tapi kemungkinan itu sudah ada karena terutama sekarang kan juga sekolah belum. Sekolah nanti masih bulan Juli, 13 Juli katanya boleh dibuka, walaupun kita juga belum tahu apakah itu sekolah tetap datang ke sekolah atau pembelajaran jarak jauh. Oke, ini kalau saya lihat tanggal-tanggalnya, kantor akan dibuka tanggal 8 Juni di Jakarta, kemudian mall 15 Juni. Kemarin saja sebetulnya sudah ada 60 mall yang katanya sudah siap untuk beroperasi tanggal 5 kemarin. Tanggal 5 hari ini sebetulnya. Nah ini itu kan ada beberapa profesi atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah gitu. Nah ini apakah Anda melihat ini ada satu kemungkinan bahwa pembatasan pengguna transportasi umum ini justru akan berdampak pada kemacetan yang luar biasa, tidak? Iya, kemungkinan itu ada, ya, karena memang tadi ya confidence, kepercayaan orang untuk menggunakan angkutan umum itu belum pulih 100% tadi. Faktornya adalah soal kesehatan. Ya, walaupun sudah dikasih tahu bahwa akan ada jarak dan sebagainya, orang masih takut, apalagi soal antrian, ya, apalagi di jam-jam sibuk. Jadi ada pengaturan yang lain selain tadi ya bekerja dari rumah, itu diharapkan juga kantor punya pengaturan jam masuk misalnya. Tidak semua, kalau orang yang harus bekerja di kantor, tidak semua misalnya masuk jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9, supaya mengurangi jam sibuk ya. Karena memang di kereta itu kan memang terjadi kepadatannya di jam tertentu. Kalau itu bisa buat lebih bertahap, itu lebih baik. Demikian juga dengan kendaraan pribadi. Kalau dikatakan bahwa kita bisa mengatur jam kerja itu bisa juga bertahap, itu bisa kita harapkan tidak terlalu macet. Tapi kalau dikatakan apakah menjadi lebih macet, saya belum bisa mengatakan ya, karena kita belum melihat datanya. Namun tetap pemerintah daerah harus melihat, mengevaluasi jam demi jam. Ya, jadi misalnya dengan full operasi, karena kan kalau transportasi kendaraannya sendiri sudah full operasi, tapi kapasitasnya itu yang harus dikurangi. Jadi daya tampungnya, load faktornya yang harus dikurangi. Dan itu mudah-mudahan tingkat kepercayaan orang juga makin lama makin lebih baik kalau sudah melihat bahwa antrian di terminal atau di stasiun atau di halte itu tidak terlalu berkerumun. Ya, justru itu sebetulnya yang menjadi pertanyaannya Bu Ellen. Di masa pandemi seperti sekarang, ini kan katanya jam operasional itu akan seperti sebelum pandemi gitu kan.
kalau saya tidak salah mengutip ini. Jam operasionalnya sama, jumlah armada yang akan dikerahkan juga sama. Nah, apakah sebetulnya harus ada satu formulasi baru di masa pandemi ini? Bukan hanya soal jam operasionalnya yang sama, tapi barangkali di jam-jam tertentu di mana orang banyak menggunakan transportasi umum, misalkan di pagi dan di sore biasanya orang berangkat kerja atau melakukan kegiatan pagi dan juga mungkin selesai di sore harinya. Ini ada semacam perubahan. Karena kalau kita melihat misalkan di awal-awal pandemi ini melanda, Jakarta pernah juga menerapkan pembatasan transportasi umum pada saat itu, jam operasional dan juga jumlah kendaraannya. Yang terjadi itu kan signifikan sekali, antriannya panjang sekali. Nah, apakah dengan sistem yang seperti sebelum pandemi, kemungkinan itu juga akan terjadi? Karena kalau kita melihat dibatasi kapasitas sampai 50%, itu kan antriannya akan sangat panjang. Nah, ini gimana Bu Ellen melihat? Iya, memang pernah terjadi ya, ketika itu langsung transportasi itu dijadikan seperti alat untuk mengurangi perjalanan orang, ya, yang akhirnya itu besoknya sudah dikembalikan normal. Karena ternyata tidak bisa ya, jadi transportasi jangan digunakan untuk mengurangi perjalanan orang, tetapi melayani perjalanan orang. Ya. Nah, dengan kapasitas 50% itu perhitungannya adalah kegiatan juga masih 50%. Kan masih belum semua dibuka ya. Hari ini, nanti tanggal 8 Juni, baru 15 Juni lagi nanti ada yang dibuka mal misalnya. Nah, pertahapan itu juga harus menjadi evaluasi dari bagian operasional transportasi umum untuk melihat sejauh apa layanan yang bisa diberikan ya. Tadi seperti misalnya pada waktu jam sibuk, ketika dilihat ya, ketika grafik itu menyatakan pada jam sekian adalah jam sibuk, maka operasional atau kendaraan yang dioperasikan itu harusnya menjadi lebih banyak. Dan ada catatan juga untuk supaya mereka yang bukan berangkat ke kantor harus pagi, misalnya itu yang lansia, misalnya kan dikasih range waktu 10 sampai 14. Ya, itu juga untuk mengurangi kepadatan di pagi hari. Itu sebenarnya 10 sampai 14 itu harusnya bukan hanya berlaku di angkutan umum, tapi juga berlaku di jalan ya. Walaupun itu bukan sebagai aturan, tetapi sebagai himbauan agar yang tidak bekerja harus langsung bekerja di kantor itu harusnya bisa juga mengatur jam perjalanannya di jam-jam yang bukan jam sibuk. Artinya gini, misalkan kita bicara soal MRT atau busway gitu ya, Transjakarta. Kalau memang rentang antara satu armada dengan armada lainnya, misalkan itu 10 menit, mungkin bisa dikurangi menjadi 5 menit, seperti itu ya Bu Ellen? Ya, headway. Ya, headway-nya itu jadi dikurangi karena memang kapasitasnya itu dikurangi. Ya. Kalau kapasitas dikurangi, artinya akan banyak sekali, paling tidak di jam-jam sibuk, pagi dan sore hari, itu akan ada antrian yang cukup panjang. Begitu kan maksudnya ya? Iya. Nah, ya, jadi tadi headway itu diperpendek ya, jadi harusnya 5 menit sekali, jadi 3 menit atau setiap 1 menit misalnya. Ya. Dan itu menurut saya itu yang saya katakan bahwa operasionalnya itu harus dilihat, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini mengoperasikan misalnya 50 bus misalnya untuk suatu rute tertentu, maka ditambah menjadi 20, tambah 10, tambah 20 dan sebagainya untuk mencapai headway yang lebih pendek ya. Jarak perjalanan itu, jarak kedatangan itu, waktu kedatangan itu menjadi lebih pendek, dan itu sangat mungkin dilakukan. Ini yang namanya pengaturan operasional, dan itu menurut saya dengan adanya membuka
kegiatan dengan bertahap itu juga bisa dilakukan secara bertahap. Memang yang paling ditakutkan adalah di jam sibuk. Maksudnya yang dikhawatirkan ya, karena itu akan terjadi kerumunan karena antrian. Makanya harus sangat diatur dan harus dievaluasi dari menit ke menit ya. Kalau Transjakarta, KRL, LRT itu mereka semua sangat mudah melakukan evaluasi karena semuanya ada monitor, ada CCTV. Jadi mereka ada control room yang bisa melihat kondisi di halte maupun di dalam bis. Dan itu bisa dengan segera dilakukan penyesuaian operasional. Baik. Bu Ellen, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.